Ya, pemirsa, kembali di Breaking News pemirsa, dan masih bersama dengan juru bicara LPSK ada Bapak Ruli Novian dan juga psikolog forensik ada Bapak Reza Indragiri. Kita ke Pak Ruli terlebih dahulu. Pak Ruli, bagaimana respon dan klarifikasinya dari poin-poin yang diberikan dengan Bapak Reza? Apakah ini seakan-akan LPSK terlalu cepat menyimpulkan bahwa Ibu Putri mengalami atau memiliki masalah kesehatan jiwa? Seperti apa, Pak Ruli? Ya Mas, jadi kami menggunakan satu psikolog dan psikiater ya, dan dari hasil pemeriksaan serta observasi didapat kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Ya. Psikolog menyimpulkan tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus fokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Teridentifikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Tidak ditemukan adanya resiko kebahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas. Akan tetapi ditemukan potensi risiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD, disertai kecemasan dan depresi. Serta ditemukan potensi risiko keberbahayaan dari pihak lain, yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari tayangan media dan atau pihak-pihak yang memberikan tekanan selama proses hukum berjalan. Begitu yang kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebetulnya disampaikan di awal tadi, dengan salah satu caranya adalah observasi, gitu. Tentu ada sumber-sumber yang tadi Bang Reza sampaikan, sekunder, gitu ya, pengamatan itu melihat misalnya situasi ketika yang bersangkutan diperiksa dalam penyidikan, gitu. Hal itu kami lihat. Begitu. Oke, kalau Pak Reza dengan status dari LPSK tersebut, apakah nantinya sosok Ibu PC ini akan dianulir begitu saja dari kasus ini, atau seperti apa nantinya? Pertama, setelah menyimak kata demi kata yang disampaikan oleh Pak Ruli tadi, menurut saya kerja LPSK saya dukung 100% ini. Simpulan yang disampaikan oleh LPSK sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ruli itu menurut saya sudah tepat. Saya tidak dalam posisi menilai kerja LPSK, tapi menurut saya itu sudah tepat. LPSK menunjukkan kepada kita bahwa mindset mereka ketika melakukan pemeriksaan terhadap Ibu PC tidak semata-mata mindset klinis, tapi mereka memakai mindset forensik. Artinya mereka paham betul bahwa hasil pemeriksaan ini tidak berhenti pada rekomendasi, yang bersangkutan harus berobat, yang bersangkutan harus rehabilitasi, yang bersangkutan harus terapi. Itu mindset klinis. Tapi LPSK menunjukkan kepada kita, butir demi butir tadi, bahwa mindsetnya adalah mindset forensik. Artinya, seberapa jauh hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Ibu PC ini berimplikasi terhadap proses hukumnya. Bukan pada pengobatannya, tapi berimplikasi terhadap proses hukumnya. Nah, saya mendukung, dan menurut saya simpulan itu bagi saya pribadi sangat-sangat memuaskan. Ada catatan kecil sebagai PR berarti yang harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, yaitu tentang kemungkinan kalaulah ibu itu tidak kooperatif, kalaulah ibu itu memperlihatkan tanda-tanda di bawah tekanan dan seterusnya, sakit, stres dan seterusnya, harus dicari tahu apakah pemunculan stres itu bersifat alami atau justru hasil fabrikasi pihak tertentu, hasil rekayasa, hasil buatan pihak lain. Nah, implikasinya terjadi jika dipaksakan untuk menjalani pemeriksaan, emang seperti apa yang akan terjadi, Pak Bung Reza? Bagaimana, maaf? Implikasi yang terjadi jika dipaksakan untuk menjalani pemeriksaan, nantinya apa yang akan terjadi? Pertama, tidak sepatutnya seseorang yang resisten atau tidak kooperatif untuk dipaksakan diperiksa, tidak semestinya begitu. Itu melanggar ketentuan dan juga tidak melakukan bersangkutan secara humanis. Tapi menurut saya biarkan saja yang bersangkutan tetap dalam posisi tidak kooperatif, tidak mau diperiksa oleh LPSK. Nanti publik akan bisa menilai, pihak kepolisian akan bisa menilai. Dasar penilaiannya begini.
andaikan yang bersangkutan menyebut dirinya sakit, lebih-lebih lagi andaikan yang bersangkutan bersikukuh bahwa yang bersangkutan adalah korban, maka semestinya orang yang sakit atau orang yang memposisikan dirinya sebagai korban mau untuk dibantu, mau untuk ditolong. Nah, jadi pertanyaan besar, kalau ada orang yang menyebut dirinya sakit, kalau ada orang yang menyebut dirinya sebagai korban, tapi pada saat yang sama menolak pihak yang akan memberikan pertolongan, menolak lembaga yang akan memberikan perlindungan, nah kita jadi bertanya, kenapa kemudian terjadi perilaku yang kontradiktif sedemikian rupa? Apa menutupi apa ini sesungguhnya? Dengan kata lain, ringkasnya, saya sedang mengangkat masalah malingering di sini. Saya bicara secara umum. Dalam kasus-kasus pidana, orang bisa saja kemudian melakukan rekayasa terhadap kondisi fisik maupun psikisnya. Yang bersangkutan sehat, tapi demi memanfaatkan keuntungan hukum tertentu, orang yang sehat tersebut kemudian bisa berperilaku sedemikian rupa menjadi orang yang sakit. Ini yang disebut sebagai malingering. Ini relevan untuk kemudian kita angkat. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak semata-mata bicara tentang orang yang diduga sakit, tidak. Tapi kita sedang bicara orang yang diduga sakit atau mengaku sakit dan pada saat yang sama sedang berada dalam sebuah situasi hukum tertentu. Oke, kita simpelnya menyebutkan ini diduga sakit seperti itu. Kita ke Pak Ruli. Ya. Pak Ruli, ini kan udah menimbulkan kecurigaan publik nih dari status dari LPSK tersebut. Ini bagaimana Anda menjelaskan pada publik? Menjelaskan apa, Mas? Menjelaskan status ini menimbulkan kecurigaan dari publik kalau ini hanya rekayasa atau pura-pura sakit seperti itu. Ini Anda menjelaskan kepada masyarakat seperti apa? Begini, Mas, kami nggak bisa juga menjelaskan atau menjudgment Ibu PC ya sebagai orang yang berpura-pura, tapi kami menggunakan ilmu ya, menggunakan teknik yang memang tepat. Kami tidak bilang yang bersangkutan berbohong, kami tidak bilang juga yang bersangkutan rekayasa, tapi berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ditemukan gejala-gejala, tanda-tanda gitu kan. Namun sebetulnya LPSK kan juga perlu untuk mendalami. Betul. Kalaulah memang diduga sebagai korban, mau di mana saja gitu ya. Ini kan kita lagi nggak bicara kasus yang kemarin, kita bicara posisi dia sebagai korban kekerasan seksual. LPSK mengedepankan sensitif korban. Artinya apa? Kami berpraduga bahwa betul yang bersangkutan sebagai korban. Itu yang kami lakukan pertama. Tetapi praduga kami harus didukung dengan serangkaian pemeriksaan, penelaahan dan investigasi. Nah, hasil-hasil yang kami temukan tidak menunjukkan hal-hal yang seperti disampaikannya di awal atau sebelumnya. Ya, kami harus menahan diri karena wilayah untuk menyampaikan itu wilayah kepolisian, bukan wilayah LPSK. LPSK ya berangkat bekerja berdasarkan permohonan, meskipun kami punya informasi yang cukup untuk menyampaikan itu. Oke, namun sebaliknya Pak Ruli, ini kenapa alasan LPSK menolak permohonan perlindungan untuk Ibu Putri? Ya, satu yang tadi saya sampaikan, saya bacakan tadi. Yang kedua, persoalannya kalau LPSK kan berangkat dari LP perbuatan cabul yang dilaporkan di Polres ya. LP itu sendiri sebetulnya sudah dihentikan. Maka berangkat dari penghentian itu tidak ada lagi posisi dia sebagai saksi korban. Saat ini ya, memang punya mekanisme, siapa tahu mau SP3, siapa tahu mau perapit dan lain-lain, kita nggak tahu, itu urusan kuasa hukum mereka gitu ya. Atas laporan tersebut. Nah, kemudian hal lain adalah tadi hasil asesmen psikologis yang saya sampaikan. Nah, hal lainnya lagi kemudian bagaimana LPSK mau melindungi seseorang jika orang itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada LPSK. Saya bilang tidak bisa berkomunikasi baik itu dikarenakan begini, LPSK memutuskan kan melindungi itu karena keterangannya. Nah, sebetulnya keterangannya ini apa sih? Apa sih keterangannya? Oke, dia sampaikan ke penyidik. LPSK sebagai yang diajukan permohonan juga butuh informasi tentang keterangan itu. Nah, itu yang sampai saat ini secara direct, secara langsung belum pernah diterima LPSK. Oke, baik. Baik, kita ke Pak Reza. Pak Reza, terakhir Pak Reza, ini mungkin berapa waktu dibutuhkan untuk pemulihan Ibu Putri ini agar dia bisa berkontribusi untuk menguak kasus ini?
Saya tidak tahu bagaimana saya katakan tadi, karena ibu itu ternyata tampaknya enggan untuk dilakukan pendalaman oleh LPSK, maka kita semuanya bisa meraba-raba apakah ibu ini korban atau bukan, apakah kejahatan seksualnya terjadi atau tidak. Anggaplah ibu itu mengalami trauma, mengalami stres, mengalami gangguan batin, tekanan dahsyat segala macam, harus dicek lagi apakah itu pemunculannya bersifat alami ataukah hasil fabrikasi. Apalagi nih kalau kemudian kita diminta untuk meramal prognosisnya. Jadi nasib kedepannya belum ketahuan ya Pak ya, Pak Reza? Gimana? Nasib kedepannya belum ketahuan Ibu Pece akan seperti apa nantinya? Kalau saya ingin mengatakan begini, hasil kerja LPSK tersebut akan ditindaklanjuti oleh Polri, terutama sekali untuk memastikan apakah kemudian ini sifatnya alami ataukah fabrikasi. Kalau alami, maka masuk akal kalau kemudian ada pengobatan terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan diproses hukum. Harap dipahami, seseorang yang mengklaim sakit, termasuk sakit jiwa sekalipun, tidak serta-merta kasusnya kemudian gugur. Tidak. Negara tetap harus memberikan pengobatan kepada yang bersangkutan agar suatu saat nanti cukup sehat, cukup waras, cukup kuat untuk menjalani proses hukum. Oke, itu kalau baik. alami. Tapi kalau sifat pemunculan sakitnya itu adalah hasil fabrikasi, maka ada persoalan hukum tersendiri di situ. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Reza Indragiri selaku psikolog forensik dan juga juru bicara LPSK Ruli Novian. Kita sama-sama mencari kebenaran dan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Bapak-bapak telah bergabung bersama kami di Breaking News pagi ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.